Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Power of Modest Talk, Small Step Big Impact. Ini adalah episode perdana dari Modest Talk di YouTube channelnya kita. Dan selamat menikmati rangkaian episode dari Modest Talk untuk berkenalan langsung sama para pemilik brand. Dan sangat spesial karena kita akhirnya mengundang Aleza yang selama ini biasanya nggak pernah tampil, nggak mau tampil, harus dipaksa-paksa tampil. Jadi sekarang kita mau kenalan lebih dekat. Teman-teman yang punya banyak pertanyaan, semoga pertanyaannya terjawab di episode kali ini. Selamat datang, halo Mbak Dia, Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aku baru tahu kalau Aleza itu bertiga. Ya, Itu adalah Mbak Dia, sama dua adik adik aku, nih, cowok yang ya. lebih nggak mau tampil lagi Iya. ya. Ini juga terima kasih loh Mbak Dia, akhirnya mau datang dan tampil ditemenin sama Sarah. Iya. Kita udah sering kerjasama ya Sarah. Dan itu terima kasih sudah membantu aku memaksa Mbak Dia untuk bisa tampil di Modest Talk. Ini spesial banget karena Aleza itu salah satu brand yang seringkali dijadikan referensi karena kalau modest brand itu dari tahun 2010 sampai berjalan 5 tahun ke depan biasanya tuh brand owner harus tampil untuk merepresentasikan gaya brandnya gitu. Yeah. Ini Aleza diam-diam udah ada di 17 punya 17 toko. Ya benar ya, Yeah, 17 store tersebar di seluruh Indonesia, tapi kadang-kadang nggak tahu ownernya yang mana sih gitu. Jadi ini dia ownernya gitu. Gimana caranya Mbak Dia bisa membangun brand tanpa perlu ownernya tampil? Itu pertanyaan banyak brand. Oke. Jawab sekarang. Boleh jawab sekarang, nggak jangan dibesokin. Oke, pertama thank you udah diundang Mbak Hana gitu kan. Sebenarnya bukannya sombong nggak mau diundang ya di mana-mana. Cuman kayak masih ngerasa belum punya cerita yang menarik untuk di-share. sih di 17 udah 17 loh. Dari Jadi, 2016 kan? Iya, jadi kadang masih suka kurang pede. Mau share apa sih sebenarnya gitu kan? Tapi coba ya, akhirnya untuk memberanikan apa sih caranya Aleza akhirnya bisa dikenal, dicintai sama customernya gitu tanpa perlu tampil. Iya. Ternyata kuncinya apa gitu? Jadi memang dari awal, karena mungkin karakternya aku sendiri emang nggak mau tampil, emang nggak terbiasa tampil. Dari awal ketika membuat sebuah brand itu memang kepinginnya brand ini dikenal bukan sebagai Yang dikenal, personal aku gitu kan. Yang dikenal bukan sosok Iya, ownernya ya. tapi lebih ke produknya sendiri, value brandnya sendiri gitu. Jadi customer itu nggak attach dengan Owner. karakter aku, personal aku. Jadi mungkin itu karena lebih bebas untuk berkreasi gitu kan. Jadi value sebuah produknya dan value brandnya itu sendiri yang Berbicara. menarik customer untuk membeli. Oke. Di tahun-tahun awal gimana tuh? Untuk bisa akhirnya dikenal gitu, karena kan biasanya brand owner yang harus tampil selain karena keterbatasan ya gitu, keterbatasan tim gitu, biasanya kan brand owner tampil deh buat ngasih lihat produknya gitu. Dulu tahun-tahun awal tuh gimana cara Aleza buat kenal langsung sama customernya? Jadi sebenarnya nggak Aleza itu kan udah 7 tahun yang lalu ya, dimana mungkin 7 tahun yang lalu secara sosial media aja udah berbeda gitu kan. Dulu zamannya Instagram lagi mudah, lebih mudah ya. Pas sekarang ada TikTok, ada lebih sedikit platformnya lah gitu kan. Jadi untuk ketika kita launch brand ini dengan sangat mudah itu bisa sampai ke customer gitu. Mungkin kalau sekarang challenge-nya pertama Instagram itu cara kerjanya juga udah berbeda gitu kan. Terusnya sekarang platform sosial media juga banyak gitu. Dan kalau dulu pun ketika kita launching produk itu memang mungkin karena kita menemukan produk yang tepat kali ya. Jadi saat itu langsung diterima gitu. Jadi memang sesuai yang kebutuhannya customer pada saat itu. Jadi tanpa perlu awal-awal kita nggak ada marketing sih, benar-benar cuman memang berdasarkan Instagram, berdasarkan
ads dan website sendiri. Udah. Jadi dari awal pasti pertanyaannya tahun-tahun pertama gimana cara ngenalin gitu Iya. kan. Terus tadi berarti mengandalkan Instagram dan Instagram Ads. Jadi ketemu sendiri itu ya Iya. gitu. Tapi kan udah gitu langsung kok tiba-tiba buka toko gitu. Itu tahun keberapa tuh? Jadi tuh sebenarnya kita nggak pernah ngeset dari awal kita di tahun kesekian goals kita pengen buka toko sekian, enggak. Jadi kayak bertumbuh aja secara natural sih gitu kan, kayak jalan aja gitu. Jadi awalnya kita mulai ekspansi di offline store gitu, karena kan awalnya kita emang fokusnya di online kan, kita besarnya memang di online karena pada saat itu memang online tuh lebih besar gitu. Terusnya iseng sebenarnya waktu itu kita pindah kantor, di kantor baru tersebut tuh kayak lantai satunya ada space kosong gitu. Terusnya kepikiran kenapa nggak kita bikin showcase aja sih. Oh, itu di mana waktu itu kantor? Di Kelapa Gading. Oh, oke, masih di Kelapa Gading. Dan saat itu mikirnya memang bukan untuk kita mau jualan di toko ini, enggak gitu, tapi kayak lebih kalau ada yang penasaran nih customer kita bisa datang nih ke offline store kita untuk lihat-lihat gitu. Tapi dengan harapan kayak cuman buat naikin trust aja sih, untuk orang-orang yang belum percaya kualitasnya bisa datang ke sini, nanti pada akhirnya kita pengen mereka tetap belinya di online, awalnya seperti itu gitu. Tapi ternyata direspon walaupun itu kayak lokasinya bukan kayak bukan di mall gitu, tapi banyak customer yang emang kayak sengaja mau datang ke situ gitu. Sampai akhirnya customer kita yang di luar kota datang ke sana dan propose untuk mereka pengen tertarik nih buka Aleza di kotanya mereka. Oh gitu. Nah, jadi awalnya seperti itu. Tadi kita kan memang, kita tuh nggak ada experience ya buka offline store, dan nggak ada experience juga gimana caranya handle franchise gitu kan. Dari situ kayak kita coba belajar franchise management itu seperti apa sih, kelola franchise yang baik itu seperti apa sih, supaya karakternya Aleza jangan sampai pindah ke luar kota yang dihandle oleh mitra itu berubah gitu kan. Dari situ kita berani coba untuk buka satu store Ya, adalah di Aceh duluan itu pertama, dan ternyata responnya juga bagus, dan mungkin dari mulut ke mulut, dari relasi mitra satu ke mitra lainnya, akhirnya banyak yang datang nih buat propose buka store di kotanya masing-masing gitu. Sampailah di hari ini memang kayak kita punya kurang lebih 9 mitra, tapi tokonya itu ada sekitar 15-an karena ada satu mitra mungkin yang lebih dari satu punyanya gitu. Okay. Jadi itulah awalnya awal mulanya. Karena dulu waktu aku awal tahu Aleza itu setelah udah ada toko gitu. Iya. Jadi aku malah merasa wah ini yang punya Aleza kayaknya very visioner gitu. Bikin tahu marketnya, tahun keberapa bikin toko, tahunnya aku pikir itu sebuah yang direncanakan gitu. Ternyata enggak ya. Enggak. Jadi beneran sama seperti orang yang mengerjakan brand pada umumnya, ya udah bikin produk aja dulu yang bagus gitu ya. Ketemu marketnya aja dulu. Kenalan aja dulu, pakai Instagram Ads dikit-dikit, terus market online-nya tambah besar, terus coba-coba bikin offline, dateng, ternyata undangan-undangan itu nyamperin sendiri ya gitu. Dan akhirnya buka di mall pertama FX dulu apa Kokas dulu? FX dulu. FX tahun ke 2020. jadi 4 tahun keempat ya? Iya, jadi memang kayak berapa bulan kita buka itu langsung pandemi gitu. Iya. Itu challenge selanjutnya ya. Itu Sarah udah masuk kan? Belum. Belum. Aku 2021. Iya. Nah ini sambil perkenalan nih, Mbak Dia sebagai apa nih di Alezanya kalau gitu? Managing Director. Managing Director. Adik-adiknya Mbak Dia sebagai? Mereka ada di Business Development sama Finance. Tapi nggak akan pernah tampil ya. Pokoknya di belakang aja ya. Dan Sarah bergabung Sebagai tahun aku gabung 2021. Ingat banget pertengahan di Juni apa Juli kalau nggak salah. Terus sebagai kreatif Director.
kreatif marketing, Oh, dulu brand kreatif marketing. strategist gitu. Dari awal kreatif marketing. Iya, karena kalau kreatif director kan kalau di fashion brand lebih ke fashion designersnya ya gitu kayak. Oh, itu dari fashion designer masih Mbak Dia, Mbak Dia kreatif director. kreatif director. Jadi di bawah Mbak Dia ada tim fashion designers, merchandising dan kawan-kawan. Kalau di aku timnya seperti biasa, sosial media, fotografer, videografer, sekarang ada marketing. Mana nih anaknya? Nggak ada. Nabila. Marketing, Nabila dan kawan-kawan gitu. Apakah itu caranya Mbak Dia juga gitu, misalnya aku nggak mau tampil jangan sampai brand itu merepresentasikan ownernya gitu, jadi banyak tim yang juga tampil. Nah, Ya kan, Nabila tampil, maksudnya sering ayo gitu kan, gak kebayang ya gitu ya. Kayak timnya yang disuruh maju gitu, itu salah satu strategi juga. sebenarnya iya gitu. Tadi walaupun tadi idealis nggak mau tampil, tapi marketing berubah gitu kan. Saat ini memang brand itu lebih harus humanize gitu loh. Jadi customer itu mesti tahu, bukan mesti tahu ya, kadang tuh tertarik untuk tahu oh siapa sih face dari si brand ini gitu kan, karena mereka nggak mau kayak attach atau connect sama brand itu sekedar nama gitu kan, tapi pengen penasaran nih tahu people behind the brand ini siapa sih gitu, jadi kayak merasa terhubung dengan real people juga gitu. Nah jadi oleh sebab itu strateginya adalah menampilkan tim-tim Aleza sebagai the real Representasi ya? people behind Aleza sendiri. Jadi Aleza itu bukan sekedar label nama, tapi emang ada orang-orang yang ada di belakang itu. Oke, selain tim, biasanya wajah-wajah siapa lagi nih yang perlu dikedepankan nih untuk menjadi representasi Aleza? Nah, Aleza Sarah tuh siapa? Aleza Woman, jadi Kita customer. memang lagi develop Aleza Woman, komunitasnya Aleza, dari customer, dari loyalis kita juga gitu. Dari Itu berarti para yang partner. customer yang memang belanja, bukan influencer yang akhirnya kamu ya jadi Brand Aleza, ambassador. brand ambassador Iya, Aleza. customer yang memang belanja gitu. Jadi emang sekarang kita tahunnya menaikkan community gitu. Jadi emang kita kasih panggung dan stage buat teman-teman Aleza Woman untuk apa ya, sharing ceritanya, sharing gayanya seperti itu. Karena kan mereka sangat diversity ya. Ada yang masih muda mungkin early kayak first jobber, ada yang young mom, ada yang mungkin udah 30-an. Jadi semua itu memang mau kita tampilkan supaya customer juga makin merasa relate gitu sama produk kita. Jadi justru menampilkan semakin banyak real people gitu ya, sebagai wajahnya Aleza gitu. Terus kalau dari tadi Aleza juga kan koleksinya beragam ya, mulai dari yang printing ada stripes, denim, jeans, knit gitu ya. Kalau di garis merahin yang pakai Aleza itu siapa berarti? Everyone Iya, atau enggak bener-bener. perempuan dari umur berapa yang lifestyle-nya seperti apa gitu? Oke, sebenarnya kalau menurut aku ya Aleza tuh benar-benar beragam sih. Jadi kita bisa dibilang kayak brand retail ya Mbak ya, yang produknya benar-benar dari A to Z tuh ada semua gitu maksudnya. Makanya kita punya range target yang cukup luas gitu. Jadi mungkin bisa dibilang 21 tahun sampai 37 Kayak 40. Zaranya lokal gitu. Ya, Pengen- kurang lebih. kurang Jadi lebih. boleh Boleh. Z kayak Lokal tapi ya. Zet gitu kayak. Atau nggak kalau Jepang punya Uniqlo. Uniqlo gitu ya. Lokal punya Ya, Aleza gitu. gitu. Jadi emang kita pengen hadir di semua segmen perempuan gitu. Jadi kita pun sering menghembuskan lebih ke modest fashion sih gitu. Karena memang kita pengen masuk ke semua perempuan dengan style yang modest gitu. Walaupun dia mungkin non muslim, dia muslim, yang gayanya modest akan relate ke kita. Oke, seperti pokoknya itu. gaya berpakaiannya ya. Ya. Oh, oke. Terus dari itu kan banyak kolaborasi lagi ya. Impactful tuh. Dari sisi awareness apa misalnya kolaborasi itu kayaknya sebenarnya lebih ke awareness dibandingin ke sales atau enggak, itu strateginya Aleza karena paling rajin loh menurut aku Aleza itu kolaborasi. 2 tahun, 1 Iya. tahun terakhir ya, rajin ya. Sejauh Jadi, mana kolaborasi itu berimpact ke brand Aleza?
Jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan kolaborasi pasti objektifnya dua gitu kan. Objektifnya revenue, brand awareness atau enggak new customer acquisition gitu kan. Oke. Nah, kedua hal ini pasti kan resultnya itu short term sama long term ya. Kalau revenue kita bisa lihat short term karena ketika misalnya kolaborasi itu berhasil langsung kelihatan Salesnya hari itu gitu kan, terjualnya berapa persen atau segala macam gitu. Tapi in long term itu adalah sesuatu yang nggak kita bisa ukur sebenarnya. Seperti brand awareness gitu kan. Misalnya dari kolaborasi yang kita ciptakan atau kita kerjakan dengan para kolaborator pasti dengan kita investment cukup besar ya, maksudnya mungkin dari produk, selain dari produknya ada kayak campaign, ada marketing expense di situ gitu kan, ada exposure yang beda dengan regulernya gitu. Jadi hal-hal tersebut pasti ada impact baik langsung nggak langsung terhadap brand awareness kan, karena itu mungkin dengan bantuan para kolaborator mereka menyampaikan atau kan mempromosikan juga ke audiensnya mereka masing-masing. Yang tadi nggak kenal aja jadi kenal, walaupun mungkin sekedar kenal aja belum tentu beli pada saat itu. Seenggaknya mungkin udah nempel dulu di kepalanya nih, oh ada brand yang namanya Aleza loh gitu loh. Jadi dua hal tersebut sih pasti ada impactnya ke bisnis. Jadi ya impactnya itu dia tadi gitu. Jadi dari short term ke revenue, long termnya ke brand awareness atau enggak yang akan meningkatkan brand equity lah. Brand equity. Oke. Ini kataku ini ya, Mbak Dia itu pengalamannya kan udah banyak nih. Gak mungkin ngejalanin Aleza yang baru 7 tahun ini, maksudnya udah sangat terstruktur malahan, udah tahu udah dari kolaborasi ini ada goal-goal yang harus dicapai gitu. Mbak Dia dulunya di mana? Aku langsung pengen tahu karena pasti pengalaman brand itu kalaupun yang tampilnya siapapun jiwanya tuh tetap ada di ownernya pasti gitu. Jadi kayaknya kita perlu tahu nih Mbak Dia ini punya background apa nih sampai maksudnya menjalankan Aleza dengan struktur yang tadi udah diceritain gitu. Oke, jadi emang aku backgroundnya sekolah fashion gitu kan. Dari pertama emang bisnis kerja sekolahnya di bisnis fashion, desain, fashion design gitu. Memang dari awal bekerja sampai terakhir bekerja itu memang gak jauh-jauh dari retail fashion industry gitu loh. Jadi pengalaman di retail industri tahu bagaimana mengurus stok, produksi, desain kayak gitu-gitu. Gak bisa by feeling aja ya gitu ya. Tapi banyak juga kok yang emang nggak ada punya background itu tapi dia punya passion dan punya taste yang oke. Jadi juga. Tapi tetap berarti kalau aku mau lihat lagi tahun awal tuh produk harus kuat dulu ya. Di hati customernya, produknya harus kuat dulu. Setelah itu baru kolaborasi tadi yang pelan-pelan menyuarakan karakter dari si brandnya. Terus ini kan nih aku mau balik colongan dulu. Tadi secara kolaborasi impactful apa enggak nih? Terus tahun awal datang ke yang aku mau tadi ceritain, datang ke toko gitu. Itu ceritain dong yang pertama kolaborator 1.0. Iya. Itu udah sama Sarah atau belum? Itu 2019. Cuman memang akhirnya aku jadi customer yang terpapar gitu. Aku pun tahu di kolaborator itu 1.0 gitu. Jadi kayak wah ini siapa nih brand baru. Terus datang ke toko udah punya toko gitu. Jadi dulu kan persepsinya kalau brand punya toko tuh berarti udah gede banget gitu. Ini Aleza kadang kita belum tahu setelah udah ada toko gitu. Itu awal mulanya gimana tuh Mbak Dia? Sampai akhirnya ada 1.0. Memang awalnya kayak kita tuh pengen bikin sesuatu yang beda gitu kan. Kalau misalnya kita bikin kolaborasi dalam setahun itu influencer kita pecah-pecah mungkin kurang dapet gong nih gitu kan. Akhirnya setiap kolaborasi kita sampai sekarang akhirnya kita kayak ngumpulin beberapa influencer dengan style yang berbeda-beda karena kita memang kan mau menyampaikan oh Aleza ini berbeda-beda loh. Ketika customer pengen menjadi sporty bisa, menjadi feminin bisa dengan item yang sama dengan tapi jadi Aleza tuh sebenarnya bisa masuk sesuai dengan personality
semua perempuan customer gitu ya. perempuan gitu kan. Jadi kenapa memilih sekali kolaborasi bisa dengan dengan beberapa influencer sekaligus, karena kita menyampaikan pesan dengan kolaborator yang kita pilih ini merepresent Aleza secara keseluruhan gitu. Terus sampai akhirnya diulang lagi kolaborator 2.0 yang waktu itu sama Sarso, sama Sabrina Sosiawan, Vira Tandia, Ayla. Itu juga wow sekali presentasinya yang ada di PIM 3 di lantai atas di berarti tahun ke-6 ya? Tahun ke-6 udah bisa bikin acara sebesar itu. Itu juga berarti mengulang untuk wajahnya gitu. Tapi ada garis merahnya nggak sih yang dititipin sama para kolaborator ini gitu? Atau mereka dibiarkan aja gitu untuk berkreasi sesuai gayanya? Kalau dari sisi style gimana? Dari sisi kreatif gitu. Kalau secara style kita membebaskan mereka ya. Jadi mereka involve dari sketsa benar-benar diberi. design. Jadi bukan kayak kita nanti mau dibikinin pokoknya harus yang materialnya ininya gini, coba tolong enggak. Jadi ketika kita kolaborasi gitu kan, kayak kita memang mengajak kolaborator itu yang mau untuk terjun lebih jauh ke bawah gitu. Dari konsep desain sampai ke konsep secara visual nanti akan seperti apa gitu. Karena ketika kita mau melakukan kolaborasi ini kita berharapnya kita mendapatkan insight baru, karena kan kolaborator itu sebagai user juga, customer juga gitu, mereka punya view beda nih dengan yang Aleza tim biasa gitu kan. Jadi dengan ada kolaborasi sebenarnya kita juga berharap kitanya sendiri sebagai tim bisa improve juga, mendapatkan ide-ide baru gitu. Sejauh mana sih keterlibatan kolaborator itu misalnya dari desain? Mereka kan rata-rata mereka juga bukan desainer kan? Kecuali Kak Sarah ya. Kak Sarah belajar business fashion. Tapi kan mereka nggak yang kayak desain gambar gitu kan? Apakah mereka kayak ngirimin mood gitu atau Oke, stepnya tuh seperti itu. Mood board masing-masing, referensi seperti apa, detailsnya mereka langsung tektokan sama fashion designers team ya Mbak. Jadi benar-benar DNA mereka disuntikin ke kita gitu. Jadi kita absorb sebagai gayanya Aleza Woman. Atas approval setiap kolaborator. Iya. Oke. Ini juga pertanyaan yang paling sering. Gimana sih cara bisa bikin kolaborasi sama influencer? Ya, benar-benar step by step, biasanya itu sering banget ditanya di Modestock. Terus gimana sistem kerjasamanya? Nah, itu juga boleh nggak dibagi-bagi ini? Jadi pertama kan approach pasti ya, terus menawarkan sistemnya gitu. Oke, kalian kirimin mood board, nanti di approve gitu. Terus mungkin first thing first tuh kita harus pilih kolaborator yang mungkin bisa inline juga sih. Secara branding. Jadi pertama pilih kolaborator yang sesuai sama karakter. Kedua, relate to customer kita. Juga gitu. Jadi mungkin kalau mau bikin sesuatu yang gebrakan bisa juga sih crossing gitu. Misalnya yang benar-benar jauh dari stylenya brand. Cuman itu kan ada plus minusnya ya. Gitu. Cuma yang paling aman adalah mencari yang sesuai dengan karakter, relate to customer. Lalu juga persona dia sebagai influencer atau selebriti juga menjadi pertimbangan seperti itu. Lalu yang keempat adalah Mbak Dia. Udah baru kedua. Udah pilih, dia ngirim desain, berarti kan tektokan desain. Biasanya tuh yang sering ditanyain gimana sih sistem kerjasamanya gitu. Ada kan kalau di Modestock sering dibahas satu, misalnya bayar fee kerjasama. Dua, consignment dan berdasarkan penjualan gitu. Yang ideal menurut Aleza, yang biasanya dilakukan sama Aleza. Jadi biasanya ketika kita approach influencer dan proses dealingnya ya, biasanya kita open dulu ke mereka maunya seperti apa, karena mereka mungkin punya standar kerjasama juga sebelumnya. Jadi nggak dipukul rata sama ya. Biasanya kita review dulu, nanti kalau misalnya nggak ternyata kita pakai standar yang beda nih, akhirnya kita diskusiin supaya kayak bisa ketemu di tengah gitu. Jadi
kalau disebut secara detail nanti buka ini ya. Nah, ini aja by percentage, ada Iya. dikasih Iya. kewajiban pasti Iya. kan, kewajibannya Iya, iya. misalnya ikut Iya. foto, nah itu. Iya. Ada yang pukul, oke kita bayar sekian, kalian Iya. kewajibannya ini. Tapi Iya. ada juga kan yang kayak Iya. kita bayarnya segini, nanti ada consignment gitu. Kita pakai 2 skema tersebut. Oke. Gitu. Jadi memang setiap ya, influencer bisa pakai 2 depends, skema ya, itu. depends Oh, influencer. oke. Jadi kayak misalnya kolaborator 1 waktu itu 1.0 kita pakai skema royalty fee gitu Ya itu kan. royalty Ya. fee, oke. Yang 2.0 itu kita lebih pakai skema fee putus lah istilahnya mungkin ya. Jadi kayak emang one time fee jadi dengan list of kewajiban lah gitu ya. yes, Oke. kayak gitu. Dan itu pasti ada durasinya ya. Yang paling ideal selama ini mengejarkan kolaborasi itu gimana? Misalnya, kalau misalnya mau ngejar sales, mendingan yang pakai ada template-nya nggak gitu. Kalau misalnya mau ngejar sales, mendingan pakai yang fee kolaborator karena langsung di awal beres, langsung di Iya, awal beres gitu. iya. Atau enggak jangan-jangan ada yang bilang kalau mau ngejar sales justru pakai Royalty fee. Iya, gitu. Jadi iya, biar iya. dia makin semangat Iya, posting. iya, Jadi semakin iya. banyak dia posting, semakin banyak Iya, yang terjual iya. gitu. Kalau dari pengalaman Aleza, Sebenarnya kayak dua-duanya itu yang kita jalanin plus minus sih, tapi impactnya sebenarnya bersama sebenarnya gitu kan. Tapi kadang kalau secara administratif internal kita, kalau kita pakai royalty fee, berarti kan kayak harus influencer sendiri harus menunggu berapa bulan Iya, penjualan kayak benar. baru kayak kita cut off, report ke mereka. Benar, Menurut aku tuh karena aku memposisikan diri juga sebagai mereka gitu, itu terlalu ribet gitu kan. Oke. Why kayak Gua harus dibayar menunggu sampai iya, berapa bulan iya baru kan, dapat fee-nya gitu. Iya. Oke. Jadi kayak kita kasih opsi, mungkin kita bayarnya seperti ini gitu. Oke. Jadi satu kunci yang tadi juga dibilangin penting juga mikirin dari sudut pandang si influencer Iya, ya gitu. iya. Berarti yang di feeding ke influencer itu adalah kemauan dia untuk berkreasi. Iya, Mungkin yang selama iya. ini rata-rata juga nggak punya brand kan ya? Iya. Rata-rata influencer tuh nggak ada brand gitu. Ya, Mbak Vira ada Nisa, ya, Vira ada. Vira punya- ada. Vira tuh punya brand ya? Iya. Studio. Oke, jadi Kasasov juga ada. Sasok nggak ada. Rumah Rumayu. Ayu, Nggak. bukan. Nah, jadi dikasih kebebasan berkreasi gitu ya. Kedua, justru lebih enak bayarannya juga di muka aja ya daripada di belakang ya gitu. Terus lah yang kita mau nanya tentang persiapan yang show kolaborator itu. Itu semua dikerjakan dalam waktu berapa lama? Coba tuh salah. Itu 3 minggu. Seret ya? Iya, 3 minggu. Yang ada sepatu rodanya itu. Iya, 3 minggu waktu itu. Dan emang itu pakai kita- IO atau Enggak. Itu semua tim Semuanya Aleza. Iya. internal, cuman kita pakai vendor seperti ya vendor panggung, vendor apa waktu itu pakai kayak lampu dan kawan pakai vendor tentunya. Tapi waktu itu memang yang kolaborator nggak pakai event organizer. Dan itu kan juga packagingnya gede banget tuh semuanya gitu. Berapa orang tuh yang dikirim? Jadi waktu itu aku menerima sebongkah Oh, PR package. gede PR package-nya tuh besar banget Iya, loh gitu. Itu jadi kalau misalnya ngurusin budget marketing nih ya gitu. Kalau mau ngerasain event, kalau dibelah nih Iya. paling gede budgetnya di apa dulu nih kalau mau bikin event sebesar itu? Pas di dekor, model, Pertama tuh kita sewa. tentuin banyaknya tamu dulu sih Mbak Hana. Oh, banyaknya tamu dulu. Berapa banyak tamu yang mau kita undang? Itu kelihatan skalanya nanti apakah 100, 150 atau 300 gitu. Iya. Itu Dan baru dari tempat gitu ya, baru kalau ngukurin kita skala. hitung semuanya dari situ ya kan Mbak Dia. Jadi emang kita awal selalu berapa tamu maunya, berapa tamu gitu. Karena kalau misalnya 50 kita udah tahu nih sound system apa yang akan dipakai, lighting apa yang akan dipakai sampai berapa jumlah model dan kawan-kawan. Tapi kalau 500 pasti kan beda lagi skalanya seperti itu. Dan itu tuh dibahas setelah ada produksi. Produksi baju maksudnya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya produksinya udah ditentuin dong ya. Jadi biasanya tuh kita itu baru kayak
estafet lah ya. Estafet seperti itu. Jadi memang ide dulu, ide produk dan kolaborasi ini dulu, bajunya ada, aku pasti involve ke campaign dulu, photoshoot, video shoot, itu kan mereka, aku juga ajak mereka untuk diskusi ya. Aku benar-benar one by one kita diskusi konsepnya mau gimana, mereka style mau seperti apa ditampilkannya, karena kan baju kan sebenarnya hampir sama-sama ya mungkin ya, tapi persona dan style itu yang bisa kita buat berbeda-beda seperti itu. Makanya ada yang main sepatu roda waktu lagi show. Iya gitu. Terus Ada yang kayak di airport. di airport tuh seperti mau itu. oper gitu. Itu adalah effort yang mau diberikan gitu. Iya, itu gambaran dan persona yang mau kita tampilkan di setiap produk. Mungkin kan ada yang sama-sama jeans, tapi mungkin ini jeansnya jeans funky, yang ini jeansnya jeans lebih mature atau apa. Jadi emang kita pengen tampilin beda-beda sesuai karakter mereka. Jadi emang benar-benar dari awal tuh mereka involve juga ke video shoot ya, foto shoot ya, model yang mereka mau pakai. Terus aku juga sampai tektokan voice over, mungkin anak-anak video voice over, terus kayak bikin skripnya itu aku diskusi sama mereka apa yang mau diubah, apa yang mau Itu proses berapa lama tapi setelah itu ditambahin. show masih setelahnya tuh masih ada koleksinya satu persatu kan? Iya, semuanya emang sebelum show sih. Jadi memang aku targetkan sebelum show tuh udah selesai semua, karena pas show itu aku masukkan semua tuh DNA dari produk, video shoot, foto shoot ke saat show. Dan produknya juga saat itu basis PO nggak sih? Nggak Iya, semuanya iya, ready. nggak semuanya. Karena Iya, yang Ayla tuh paling terakhir aku ingat. Iya, Waktu itu show-nya bulan November. November, tapi Desembernya siapa dulu yang tampil, Iya, siapa iya, dulu yang iya. tampil. Nah itu juga strategi berarti Iya, ya. strategi. Jadi memang kalau misalnya kolaborasi nggak melulu tayang di bulan yang sama. Jadi bulan pertama siapa dulu, bulan kedua siapa dulu, bulan ketiga siapa Iya. dulu gitu. Jadi lebih panjang Oh, campaign-nya. Oke. Tapi Jadi, satu event aja. lebih hemat ya. Jadi produksinya diperpanjang. Efisien, lebih efisien. Oke. Tadi kolaborasinya sama di influencer. Kalau kolaborasi sama brand, itu kenapa dipilih Barli, Rama. Mel Ahyar, Rama Dauhan Kita gitu. kita lebih tepatnya Desainer. Desainer, Desainer, ya. iya. Iya benar-benar Iya. desainer. designers. Itu kenapa tiba-tiba jadi oke kita cross collaboration sama desainer? Gimana itu ceritanya? Gimana Mbak? Jadi balik lagi kayak pengen coba sesuatu yang lain sih gitu kan. Kita udah coba dengan influencer gitu kan. Kita berpikir desainer ini kan sebenarnya yang ikut menciptakan tren di Indonesia sebenarnya gitu kan. Why not kita collabnya sama mereka. Jadi itu nih, beneran gitu full kan. semua mereka yang desain. Iya. Yes, Iya. mereka yang desain sampai ke video shoot dan foto shoot kita bareng-bareng. Iya. Atas Gitu. approval kalian atau mereka desain aja boleh semuanya. Oh, Pokoknya mereka ketemu minta di apa kita tengah sih, boleh ya. gitu. Ketemu di Enggak, tengah-tengah. tetap karena disesuaikan kan mana yang memang bisa dibuat untuk mass produk gitu Oke. kan. Terusnya sesuai juga dengan marketnya kita yang pasti gitu. Dengan Jadi harga yang harus iya, sesuai dengan juga. price range kita Iya. juga. Jadi setiap ada kolaborasi yang harus digawangin adalah tadi karakter, dua Iya. harga. Iya. Terus udah gitu cocok apa enggak buat mass product. Iya. Terus material ditentuin juga nggak? Diskusi ya, ya, Mbak ya? diskusi. Material sih memang Misalnya cuma boleh material ini gitu. nggak disesuaikan dengan produknya Aleza sih, karena kan customer Aleza misalnya biasanya beli bahannya yang cocok ini ya pasti akan gunakan itu. Oh, oke. Iya. Jadi ya kemarin kebayang sih Barli itu kan banyak flare-flare, pas materialnya lebih Iya. flowy, lebih flowy. flowy. Iya. Terus udah gitu Ramadan lebih yang menyala dan Eclectic warna-warni ya, kalau eclectic kalau gitu. Tapi itu dikasih garis merahnya dulu nggak sih? Enggak ya Mbak ya? Enggak. Jadi memang waktu itu dari tim yang Mbak Dia fashion designer sudah ada ide collab dengan designers, aku yang bikin campaignnya gitu. Jadi Berapa lama tuh prosesnya? Sebenarnya kalau proses awal itu Sudah memang kan koleksi desainer ini kan emang kita plankan untuk launching di Lebaran kemarin gitu kan. Sebenarnya kita proses approach itu dari Lebaran tahun lalu. Oh. Nah, jadi prosesnya sebenarnya hampir setahun gitu loh. Jangan khawatir. dari mulai 1 kayak tahun, kontak ya. mereka, DM-in mereka gitu kan. Akhirnya kita bisa dapat ketemu sama mereka buat meeting.
proses yang paling panjang itu adalah proses develop produk sih, gitu, kayak sampling, desain, karena kan bolak-balik ya dari mereka ke kita. Dan aku salah satu yang pakai. Ada gambarnya nggak nanti? Ada gambarnya ya di sini ya. Lebaran keluarga aku Sekalian menggunakan Promo ya. dengan bocoran aku pesen 7 di refund 5. Nah, Abis pesen tiba-tiba ada WhatsApp dari Aleza, maaf produk Anda habis, maaf produk Anda habis, maaf produk Anda langsung problem itu sering terjadi di Lebaran. Tapi itu adalah problem yang menyenangkan dong ya. Menyenangkan dong. Berarti ternyata kapasitasnya harus diperbanyak gitu. Nggak cuma kapasitas sih Mbak, tapi apa? juga ya respon dari customer service. Itu sih paling penting. Jadi banyak Oke. hal kemarin memang di Lebaran kemarin ini ternyata kita menemukan banyak problem isu-isu yang muncul gitu. Tapi yang paling penting sih banyak hal yang kita dapat dan harus kita segera improve gitu Yes. kan, supaya problem itu bukan sesuatu yang terus terjadi di kedepannya gitu. Jadi Tapi one thing yang menyenangkan tuh aku ngerasa berarti campaign kita diterima dengan baik dan benar dicintai. Iya, oleh itu kan para masalah yang customer. positif ya. Siapa coba yang nggak senang barang sold out gitu Iya, kan? benar. Lebih baik pusing karena barang sold out dong Benar. daripada pusing barang ini di gudang penuh gitu ya. Iya benar. Makanya kita sampai di stok lagi. Iya, ada ini nggak sih restock produksi ulang? iya, ada beberapa tuh yang memang Sesuai kemarin request. pas Lebaran nggak sempat full semua dan kayak kita baru selesaikan sekarang. Kalian tuh produksi sendiri atau sama pihak luar juga? Pakai vendor semua. Pakai sih. vendor Kita semua. nggak ada in-house production. Kalau tim udah berapa banyak nih dari? Tim 40 ya? itu kalau dengan gabungan warehouse itu sekitar ada 50-an. 50 ya. Karena vendor semua dari luar ya. Iya. Gitu. Jadi itu vendor juga macam-macam kan ya. Vendor knit pasti beda sama vendor iya. denim. Iya. Terus ada di sini juga yang Mbak Dia pakai kan ada lace-lace-nya Lace, pasti iya. vendornya yang berbeda Iya, juga, iya, printing iya, juga iya. gitu. Terus aku mau nih menutup sesi ini, aku mau mengirimkan Apa tuh? ada quiz. Kita tutup sesi ini dengan quick question. Oke. Jadi kita akan lempar 2 pertanyaan, tapi dijawab kenapa sama mending mana sama kenapa alasannya. Oh, oke. Oke. Boleh panjang, boleh pendek. Oke. Coba aku pengen karena dari tadi kan berulang kali aku tanya Aleza itu karakternya seperti apa? Beragam, luas banget gitu ya, macem-macem. Jadi aku pengen mengerucutkan, mending mana pakai talent bule atau talent lokal? Sulit. Sulit. Apa? Soalnya kalau di Misalnya nih, Aleza, aku pilih talent bule karena apa? Kalau pakai talent lokal karena apa? Oh. Nah, gitu. kita sebagai customer atau sebagai brand? Sebagai Jawabannya. brand. Oh sebagai brand. Kan ini pelajaran untuk brand-brand lain. Aku prefer talent bule sih. Karena kalau pakai talent bule itu misalnya Tapi lebih tidak representatif. dengan maksud mengecilkan talent lokal ya. Iya. Sama talent- karena dua-duanya punya karakter masing-masing. Ah, ah, ah. Kalau pas minusnya tuh kalau bule dia kamera ready sih. Kamera ready dan baju menurut aku akan mudah dipakai, mereka akan lebih terlihat Representatif gitu. Yes, representatif. Kalau talent lokal itu akan lebih relate ke customer justru. Oke, jadi kalau mau nyari yang plus-plusnya. relate ke customer lokal. Kalau kan mau secara skin tone, bentuk wajah, plus lagi talent manusia biasa kalau aku nyebutnya. Kayak aku, kayak yang lain tuh Oh, akan itu lebih plusnya. relate lagi Oke. karena mungkin bentuk badannya lebih manusia biasa. manusia biasa. Normal, nggak setengah dewa ya. Bukan setengah Ya, gelatan nyebutnya kita. Jadi kayak mungkin ibu-ibu beranak satu akan relate ke aku secara bentuk tubuh. Ibu-ibu beranak 3 juga relate kok. Iya. Jadi sebenarnya kita pakai 3 talent. 3 talent kita. Kayak kalau bule itu kita pakai buat katalog. Oke. Atau enggak lookbook, sesuatu yang ingin terlihat cantik secara visual. Iya. Tapi kalau display lah. ya gitu. kalau untuk yang lebih appealing untuk dijual pasti yang relate ke customer Customer. biasa, karena customer tuh
akan lebih mudah membayangkan ketika orang biasa menggunakan. Oh berarti Iya, benar. aku juga bagus tuh dipakai dia. Tapi kalau ketika bule yang pakai kan kadang-kadang ada perasaan dia ah, mah bule putih bule gitu mah ya. udah cakep, pakai ini juga udah bagus. Tapi tetap pakai gitu. bule ya buat Tetap. campaign. Kebetulan Iya. Aleza customer-nya masih bisa dengan bule. Kan mungkin beberapa brand ada yang Nggak bisa, benar-benar iya, nggak iya, bisa. benar. Kalau Iya. Aleza masih bisa. Oke. Lanjut. Lebih laku mana? Jualan basic outfit atau baju print? Print kok Print. sekarang. Tetap. Oh, print. Print. Oke. Laku mana? Lace atau print? Print. Masih print. Iya. Oke. Karena kan Ini Azul terkenal sebenarnya dengan pengennya nih print challenge ya. itu yang gitu loh. Gitu. Oh, Berhubung gini. nggak ada. Kalau sekarang ada cowok nih. Ada, ya. gini, Oh, iya, gitu. bener-bener. Oh, nanti mau ditambahin. Iya, Jadi- jadi grafis berarti ya ntar ya. Basic atau print tetap print. Print. Print sama lace tetap Print. print. Print sama knit. Print. Oh, jadi print paling atas nih ya. Iya, Aleza print. Print. Kalau gitu lace sama knit mending mana? Knit. Net ya. Oh knit, bukan kan sekarang kan banyak tuh bordir-bordir, transparan. Enggak, Aleza. Karena itu cuma buat seasonal aja kan Iya, biasanya. event Kalau knit raya ini biasanya. masih daily sih. Masih. Kalau gitu strategi jualan basic kapan? Paling enak jualan Apa basic. Kalau misalnya print kan biasanya Ramadan. Iya, iya. Jualan basic kan kalian juga bikin dong. Iya. Tapi biasanya tiap bulan ada ya Mbak ya Ada basic tuh. Oh, jadi basic itu Jadi pokoknya untuk pelengkap dari Pelengkap, print-print dan kapsul collection yang kita buat sih. kalau knit dijualnya kapan? Selalu ada ya. Selalu ada juga. ada. Jadi knit Setiap- pelengkap juga iya, print. pelengkap, iya. Terus lace seasonal. seasonal Iya. juga. Seperti ini juga ini rasanya print. Ini dan- sih ini enggak kita ngitungnya sebagai aksesoris renda aja sih. Jadi Oh, bukan oke. part of maksudnya bukan stylenya yang lace banget gitu. Oke. Perlanjaan selanjutnya. Mending mana collaboration sama desainer atau influencer? Influencer. Dari mukanya kayak ada. I love you. Mungkin apa challenge-nya kalau misalnya sama desainer? Kalau aku pribadi, kalau influencer tuh memang mereka seperti open book ya. Jadi mereka lebih Terbuka dengan- mereka lebih toleransi juga. Nah kalau desainer sendiri, positifnya aku belajar banyak di dunia fashion seperti apa, apalagi dengan nama-nama besar seperti kemarin ya. Mereka benar-benar ngasih aku ilmu yang mungkin brand-brand sebelumnya aku belum dapat gitu. Oh, Nah, oke. jadi dan dari situ aku jadi ilmu lagi selanjutnya untuk jalanin Aleza gitu dari mereka, karena mereka udah punya idealisme, mereka punya disiplin, punya cara pikir yang mungkin bisa kita bilang berbeda dari cara brand bekerja gitu. Oke. Pantesan tadi desainer 1 tahun ya. Kita sudah menjawab ya 1 tahun. Coba untuk sebuah kolaborasi, sebuah koleksi Yes. 1 tahun approach-nya gitu ya. Iya. Lalu pilih mana? Bikin fashion show megah atau bikin campaign megah? Mendingan fashion show event yang megah atau Biasanya campaign sih show? kita campaign megah follow ke Show. show megah juga gitu Mbak Jadi Hana. budget sama maksudnya? Enggak. budgetnya Tapi kalau gedean aku mana? prefernya show karena kalau show itu Iya. kita bisa ngumpulin banyak orang, berinteraksi langsung dengan Aku juga customer show deh. kita, Aku juga influencer kita gitu kan. Soalnya sih aku biasanya tuh campaignnya tuh megah apa tidak kadang-kadang ide sih kalau aku Mungkin kayak dulu bayangannya ide gini sih. nih, kita lu punya budget yang sama, lu mau ngabisinnya buat nah, mana? gitu ngabisinnya kan. mana? Show dong tentunya. Show. Kalau untuk budget pilihnya show. Show karena lebih representasi brandnya kan. Benar, Ibaratnya kalau mau pamer tuh di Di show. ya nggak? Dan bisa berinteraksi juga Sama dengan customer. yang diundang ya. Iya. Kalau kayak campaign aja kan cuman mereka bisa menikmati secara visual, grafis doang kan. Iya. Kalau ini kan mereka bisa Tapi menikmati kalau show tuh visual saat itu langsung. juga nggak sih banyak yang bilang kalau campaign yang wah-wahan itu tuh buat tahun ke depan bisa dulu tuh kita pernah bikin ini loh, gitu. Iya lebih Iya. impactful untuk long term ya menurut aku ya. Kalau si banyak fashion show, Fashion kalau show, si fashion campaign show, kan? fashion show. Oh justru fashion show. Kalau Oke. campaign itu lebih short term menurut aku sih. Oh, oke. Selama Iya. baju itu masih dijual itu akan Iya. tetap jadi perbincangan, kecuali memang yang megahnya benar-benar sampai kayak jadi pembicaraan banget sih. Iya, soalnya mau ngebandingin nih, mendingan fashion show megah ikutan Fashion Week Fashion Week atau enggak campaign sama fotografer siapa gitu, di mana gitu fotografernya di luar, enggak ya kayaknya ya kalian mendingan show aja ya. Iya. Tapi kita juga kemarin collab sama fotografer yang cukup Udahlah budgetnya udah banyak kalau gitu ini.
Kalau kita sih biasanya dua-duanya ya, mohon maaf. Ya. Jadi emang kita Maafkan Sarah. selalu campaign dengan fotografer. Tapi ini pelajaran buat brand baru, kalau ada budget mendingan budgetnya buat walaupun sedikit gitu. Misalnya tadi 50 atau 100 audiens bikin event aja dulu ya, gitu daripada budget di campaign gitu. Karena beda sih, setiap brand nggak bisa dipukul rata dan Karakter customer juga. dan objektif dari brand itu tuh mau kemana dulu sih gitu. Jadi susah juga ngasih saran nih. Lagi, pilih mana? Mending mana nih? Maintain relationship sama customer, keliling cabang, atau bikin event gathering sama influencer? Yang pertama, Customer. iya langsung Mendingan ke bikin customer event sama dari- customer ya. Iya. Walaupun Tapi dihadiri oleh influencer. susah kalau budgetnya banyak. Karena kalau sama influencer kan diposting sama yang followersnya banyak dong. Jadi itu gitu. bisa jadi tools juga untuk nge-gather Mending mana? customers. Mending mana? Saya memilih Tadi pertanyaannya soalnya Objektif yang berbeda-beda ya. ya kalau Oke. yang paling Sama customer? dipilih customer langsung. customer langsung. Iya. Walaupun di post sama dia kan yang posting cuma followersnya sedikit karena dia cuma customer. Iya, karena sekarang mungkin trennya lagi word of mouth itu lebih impactful sih gitu kan. Jadi ketika misalnya customer yang benar-benar yang biasa membeli itu referensiin ke circle-nya yang pada akhirnya memang langsung beli gitu loh. Oke, nano influencer itu lebih mending ya gitu daripada budget influencer yang besar terus masih menimbang-nimbang masih Kalau gambling influencer gitu. itu balik lagi tetap kita butuhkan untuk menyampaikan pesan secara lebih luas gitu loh. Ke customer juga Iya, sebenarnya endingnya. ke customer baru ekspektasinya kan. Oh, Jadi kayak lebih ke new customer acquisition sih. Gitu. Oke, kita berangkat dari postingan Instagramnya Modestock kemarin. Kita ngangkat tentang baju-baju Aleza dipakai sama finalis-finalis dari Indonesian Idol. Itu kita sampai FYP, makasih ya kita membahas itu. Memang memang kita juga FYP. Oh iya, iya juga FYP. Maksudnya jadi banyak Gimana likes tuh dan ceritanya kawan-kawan. sampai nyempung ke Indonesian Idol? Jadi itu memang jadi salah satu bagian strategi kita di marketing. Karena kita kan pengen lebih diversity, kita lebih pengen masuk ke Meluas lah ya. segmentasi real people, salah satunya melalui platform Indonesian Idol seperti itu. Kan kita tahu kan ya para finalisnya tuh berasal dari orang-orang real people ya. Maksudnya mereka bukan profesional singer, tapi mereka jadi kayak amatir singer yang memang dikasih panggung dan stage gitu. Itu menjadi salah satu tools marketing Caranya kita gimana, untuk Bang? tentunya link lagi Mbak Hana. Link lagi, dibantu. relasi Relasi. dibantu untuk bisa akhirnya stylistnya berhubungan dengan kita dan kita bisa ngasih mereka beberapa baju gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya cocok sih Mbak dengan personality Salma dan Nabila ya kalau nggak salah ya. Salma dan Nabila finalisnya, gitu. Oke, jadi kuncinya satu ya, perluas relasi ya. Perluas relasi itu nggak hanya sama brand tapi semua stylist berarti. Itu berarti Semua koleksi orang sama yang ada di industri Iya, ya. semua orang yang ada di industri. Iya, Oke. iya. Itu Karena sama semua stylistnya itu atau sama tim marketingnya dari brand idol? stylist ya. Stylist seperti itu. Oh, oke, jadi gitu caranya ya. Kalau mau masuk Indonesian Idol ataupun event-event lainnya, Event-event lain. perluas koneksinya dan dari situ relasinya terbangun, terus kita bisa deh gitu. Iya. Nah, itu berarti ada sistem kerjasama lain ya? Sistem kerjasama lain, tapi juga kita harus punya portofolio yang baik ya secara brand. Jadi juga stylist atau creative director event tersebut juga punya percaya sama kita bisa kasih produk yang bagus gitu untuk eventnya. Jadi yang masih di awal-awal ya ditumbuhin aja terus ya itu Yes, portfolionya ya. portfolio yang bagus. Karena kalaupun udah kenal sama stylistnya tapi ternyata ngeliat Instagramnya atau nggak ngeliat produk presentationnya Zong ya nggak mungkin dipilih juga kan ya. Iya. Iya. Itu buah dari event-event yang Collaborators 1.0, 2.0, Pandora. Salah satunya ya seperti itu gitu. Yang tadi long term impact. Nah, jawaban dari Salah brand satunya. equity Iya, ya, yes. gitu. Iya. Oke, terakhir. Barang nggak laku nih, pokoknya susah nih keluarnya. Apa yang dilakukan setelah itu? Diskon atau foto ulang? Masih sampai saatnya masih diskon sih. Diskon dulu. Iya.
Sekarang kita lebih ke konten ulang sih. Atau nggak konten Kita ulang? buat konten Iya. baru lagi dengan persona berbeda gitu. Tapi sebenarnya produknya sama nih, terus Sama. nggak keserep nih, gitu. Jadi yang Stylingnya dilakukan yang berbeda. stylingnya dulu Iya. berbeda. Jadi mungkin yang kemarin agak edgy, coba deh agak feminin, agak girly gitu. Atau pilihan selanjutnya adalah berarti belum di diskon ya? Dicobain foto ulang dulu, Dikontenin dulu, dikontenin baru kita dulu, Baru habis itu dari diskon. baru diskon. Ya. Atau dikasih ke influencer. bisa juga. Biasanya belum sih. Biasanya kan kita kasih ke influencer barang-barang baru sih. Oh, justru Biasanya influencer justru barang baru. untuk Expose new Expose, produk ya. kita gitu. Oke, sudah. Udah ya? Yeay. Nah, ini kita di episode ini kan kita dari tadi banyak belajar tentang kolaborasi yang impactful kayak gimana, terus bagaimana presentasikannya lah gitu. Nah, sekarang ini pesan-pesan selalu ditutup dengan pesan-pesan gitu. Buat brand-brand di mode stock yang baru 3 tahun, 5 tahun, yang baru-baru nih gitu. Bagaimana cara mempresentasikan setiap koleksinya? Ada pesan-pesan nggak dari Sarah yang udah puluhan tahun, udah lebih lah ya, puluhan tahun ya Sar ya, ngurusin di brand modest gitu ya, dari mulai ngurusin katalog, ngurusin video campaign, itu dari Sarah apa? Dan kalau dari sistem kolaborasi dari Mbak Dia, pesan-pesannya apa? Oke, dari Sarah dulu boleh? pesan-pesannya untuk Setiap para fashion presentation. owner brand yang mungkin baru ngerintis usahanya, menurut aku kita penting banget harus tahu siapa kita, Oke. apa brand kita. Kadang-kadang beberapa brand owner selalu kayak pengen kayak si ini, pengen kayak brand ini, itu sebagai referensi nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kita harus tahu dulu kemampuan brand kita sejauh apa, karakter brand kita seperti apa. Dari situ kalau udah tahu, kita tahu tuh akan menyajikan seperti apa bajunya gitu. Jadi jangan Terbawa. jangan terbawa Jangan mudah dipengaruhi. yes gitu. Oh si Karena ini terpengaruh. bikin pin. Oh si ini bikin knitwear bikin. Itu nggak apa-apa sebagai referensi untuk tahu tren yang terkini seperti apa. Cuma kita tetap harus tahu kita tuh siapa gitu. Baru kita bisa kembangkan lagi mengikuti referensi yang ada seperti itu. Karena dari situ kita akan lebih mudah menentukan jalan yang akan kita pilih. Apakah kita akan lebih cocok fashion show, apakah akan lebih cocok kita bikin exhibition mungkin, atau mungkin semuanya juga cocok. Itu akan berkembang dengan apa ya? Kalau kita tahu identitas kita seperti apa gitu, persona kita seperti apa gitu. Terus secara teknis apa aja nih step by stepnya? Misalnya kita udah tahu nih kita tuh suka karakter yang gini. Kalau dari sisi kreatif apa dulu yang disiapin? Misalnya apakah board, apakah budget? Pasti budget ya. Budget tetap ya. Pasti budget harus sesuaikan dengan kemampuan Kemampuan. budget. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi kita punya mood board setinggi langit tuh nggak apa-apa. Oke. Kita harus bermimpi, berhayal setinggi langit. Karena Mbak Dia di Aza tuh aku boleh berhayal setinggi langit dulu. Tapi gitu. untuk kamu belajar. Soalnya kalau kita selalu dari budget kita akan selalu terpentok rasanya gitu kayak cuma segini. Oh terima kasih loh insight-nya Gitu. langsung kayak Iya. bukan nanti ini dipotong ya terus Iya. dikirimin bos-bos ini loh kata kasar. Kata saya gitu. Cuma menurut aku sebagai orang kreatif tuh harus punya mimpi setinggi langit dan hayalan sejauh tembok Cina. Aku sih tembok Cina. Apa katanya mencari ilmu ke sahabat tembok Cina ya. Jadi benar-benar jangan Kayaknya bukan itu deh. Oh, enggak. Makanya jangan limitasi dulu dari budget. Wah ide memang- kreatif itu jangan ya, dilimit aja Jangan ya. dilimit. Jadi kita benar-benar berhayal setinggi langit mau seperti apa. Karena yang Pandora pun aku dari awalnya hayalannya dari Pandora. Dari kisahnya Pandora box itu tersebut. Maka kalau kita nggak punya imajinasi setinggi langit kan nggak mungkin kita bisa berpikir Seliar itulah. seliar itu seluas itu gitu. Jadi berkembang jadi mood board, lama-lama kita akan shaping sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan Kondisi lah ya. ya gitu. Lalu kita juga harus punya link ya, dari membangun link dan koneksi relasi ke teman-teman kreatif industri. Karena dari situ mungkin kadangkala vendor yang bagus belum tentu bisa mengeksekusi apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita udah enak ngobrolnya, komunikasinya enak, pasti dia akan paham betul brief konsep yang akan kita bawa seperti apa gitu.
Nah itu tuh yang nomor 2 ya, kadang-kadang suka disepelekan ya. Iya, Ngerasa atau enggak ya udah deh tinggal bayar aja gitu, seolah-olah emang itu solusinya gitu, padahal sebenarnya bisa tanya dulu, perluas referensi, Benar. koneksi gitu ya. Karena kita akan kayak lebih gampang kalau udah si ini udah tahu nih bagusnya yang kita pengen seperti apa sih, ini udah paham nih. Karena Aleza pun seperti itu, kita udah punya beberapa referensi vendor yang akhirnya jadi apa ya, langganan seperti itu. Mungkin untuk beberapa hal baru kita boleh mencoba gitu loh untuk vendor baru gitu. Oke, itu dari fashion presentation. Dari Mbak Dia nih, buat brand-brand baru untuk sistem kerjasama, kolaborasi, pesan-pesannya. Kalau dari aku sih sebelum kita mau memutuskan untuk berkolaborasi, yang 2 hal tadi itu objektifnya kita harus tahu kita mau ngejar revenue kah, mengejar brand awareness kah, itu akan mempengaruhi siapa sih yang akan kita pilih gitu loh. Kalau kita mau ngejar revenue in short term gitu kan, objektif in short term ya, pasti kita harus menyesuaikan karakter yang kita pilih, apakah dia relate dengan customer kita gitu kan, terusnya apakah dia cukup menginfluence dengan baik gitu. Dan cukup menginfluence dengan baik itu gimana ukurannya? maksudnya menginfluence dengan baik kayak audiensnya itu attach dengan dia gitu kan, bukan sekedar dia public figure gitu, tapi nggak ada sesuatu yang bisa diambil sama audience dari dia gitu kan. Nah jadi kalau aku tuh milihnya bukan berdasarkan followers numbers gitu loh. Jadi lebih ke seberapa besar si influencer ini menginfluence, mungkin cuman berapa puluh ribu followersnya dia gitu, tapi dia tuh cukup menginfluence gitu. Nah seberapa dia berpengaruh di lingkungan terdekat dia. Gitu. Nah tapi kalau nggak masalah juga melakukan maksudnya mengkurasi dengan followers yang tinggi, tapi mungkin kalau ketika itu nggak nyambung dengan karakternya customer kita gitu kan, karakternya brandnya kita sendiri, tapi kita objektifnya lebih ke brand awareness supaya brand kita nih dikenal, diingat oleh banyak orang, ya itu pun nggak masalah, cuman mungkin nggak akan langsung convert atau nggak generate sales juga gitu, tapi in long term itu akan membangun brand awareness sendiri sih gitu. Jadi balik lagi purpose-nya atau enggak hal yang mau dikejar untuk melakukan kolaborasi itu apa gitu. Oke, sekarang ngomongin teknisnya nih. Teknis selama menjalankannya, apa nih tips-tips yang bisa dibagi? Misalnya tadi yang udah aku tangkep nih dari obrolan kita, satu, kenali kebutuhan influencer. Nah, apalagi selanjutnya tadi yang aku tangkep itu soalnya kenali kebutuhan, karena brand itu influencer itu kadang-kadang juga pengen berekspresi gitu, soalnya kan feeding their needs juga gitu. Kenali kebutuhan influencer, terus apa lagi? Pertama sih memang kita memberikan kebebasan dulu untuk mereka gitu loh, supaya kita mendapatkan insight atau ide-ide yang emang fresh gitu kan. Jadi jangan dibatasin pas di awal dulu gitu. Kalau enggak ya sama aja dengan Aleza bikin barang sendiri tinggal tempel nama dong gitu kan gitu. Dan itu nggak mau ya di Aleza. Terusnya mungkin dari sistem kerjasamanya? Sistem kerjasamanya cari yang terbaik sih sebenarnya untuk kedua belah pihak sih, tergantung kebutuhan masing-masing sih ya. Misalnya brand itu mau kebutuhannya seperti apa, jadi nggak bisa diinin juga ya. Misalnya sistem kerjasamanya harus ada DP di depan gitu, lebih enak misalnya itu, karena ada pengikat lah gitu. Itu tergantung negosiasi ya, tergantung negosiasi kedua belah pihak. Tapi memang balik lagi harus mewakili kepentingan kedua belah pihak. Maksudnya di win-win, gimana kita bisa bernegosiasi baik dengan influencer, karena kan kita berharap kerjasamanya nggak hanya itu, tapi itu bisa terus ke belakang gitu. Semuanya tuh diajak ketemu, diajak duduk, diajak makan. Gitu pasti. Jadi approach yang personal itu juga penting ya gitu, karena untuk menggali itu nggak mungkin cuma dari scrolling timeline terus langsung kenal. Iya, harus kenalan dulu sih gitu loh, harus ketemu secara langsung juga gitu kan. Jadi habis kenalan misalnya nih teman-teman, gimana sih? Aku juga suka ditanyain gimana sih chemistry gitu ya. Bangun chemistry-nya itu. Dan itu nggak bisa cuman dengan scrolling, jadi mau nggak tampilnya owner, tetap aja harus kenalan gitu. Kenalan, diajak duduk bareng,
diperdalam needs-nya itu, diajakin ketemu gitu. Dan itu biasanya proses berapa lama? Selain 1 tahun yang sama desainer itu. paling cepet itu emang 6 bulan sih, jadi nggak bisa Paling cepet kurang itu. dari itu sih gitu loh. Oke, jadi yang mau kolaborasi sekarang bulan apa itu 6 bulan kemudian ya, baru tanggal launching tuh. Bukan ada baju buat bulan depan baru dikolaborasiin gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Sarah, Mbak Dia. Thank you, Mbak Hana. Udah akhirnya bisa tampil di episode perdananya Modest Talk dari Small Step. Semoga mimpinya tambah besar, dan terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.